Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, yaitu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada penanggalan yang digunakan kita selaku muslim dalam setahun itu ada 12 bulan, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan yang Allah muliakan ini. Dan 4 bulan yang dimaksud dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Bahwa sesungguhnya waktu itu telah bergulir seperti dan sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 tersebut adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab, dan yang keempat adalah bulan Rajab, syahru mudar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan yang terdapat di antara atau diapit oleh bulan Jumada dan bulan Sya'ban, dan itu adalah bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya. Pada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, Allah memberikan penekanan, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Kezaliman ini adalah perbuatan yang Allah haramkan dalam semua keadaan, tapi bertambah larangan dan keharaman itu pada 4 bulan yang Allah sebutkan ini. Maka di bulan ini kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
menjauhi segala hal-hal yang sifatnya adalah bentuk kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman tersebut bahkan pada dirinya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi. Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Saya tidak akan melakukan perbuatan zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya jadikan kezaliman itu di antara kalian itu haram, tidak boleh dilakukan. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu terhadap diri kita sendiri, lebih lagi terhadap orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri, begitu pula melakukan perbuatan yang merusak, merugikan, mencelakakan orang lain. Kalau semua keadaan diharamkan oleh Allah perbuatan zalim tersebut, maka bertambah dosa dan keharamannya di bulan Rajab ini. Perhatikanlah perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan kita yang sekiranya ada dari apa yang kita lakukan itu merugikan diri kita, begitu pula merugikan orang lain. Lihat apa yang kita lakukan selama ini, apakah mengganggu orang lain atau tidak, menyebabkan kerusakan, kemudaratan, kerugian terhadap orang lain ataukah tidak. Sebab semua bentuk kezaliman kita akan nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kezaliman ini akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman ini akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, ittaquz zulma, takutlah kalian kepada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat, di mana kita sangat membutuhkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi berkumpul bersama dengan sahabatnya, Nabi mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang merugi, orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata', orang yang bangkrut biasanya orang yang tidak punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, alladzi ya'ti yaumal qiyamah, yang datang di hari kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakah, membawa salatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya, ya'ti kad syatama hadza, tapi ternyata di dunia dia telah mencaci, mengejek si fulan. Wa kadzafa hadza, dia pernah menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hadza, dia pernah membunuh, menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain. Dia lakukan itu di dunia. Maka kemudian ukhidat min hasanatihi, diambil dari kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, dan ini diberikan kepada orang lain dari kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, sampai kemudian kebaikannya itu habis. Qabla an yuqdama alaih, sebelum dilunasi hutang-hutang kezalimannya, belum tuntas, belum lunas. Ukhidat min khatayahum,
Orang-orang yang dia zalimi ini diambil keburukan-keburukannya, faturihat alaihi, lalu kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi ini, karena tidak ada lagi yang tersisa kecuali keburukan, thumma turiha finnar. Kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang zalim, tidak ada penolong di hari kiamat, tidak ada pelindung baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir." Bahwa orang-orang yang zalim itu nanti di hari kemudian tidak ada pelindung baginya, begitu pula tidak ada penolong. Maka haram hukumnya dan bertambah haram hukumnya, bertambah besar dosanya kezaliman yang kita lakukan di bulan ini, di bulan Rajab. Dan tahukah kita bahwa ternyata puncak dan tidak ada lagi di atasnya dari kezaliman itu, yaitu kezaliman yang berupa kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu bisa menzalimi Allah? Ketika seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ketika dia tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muadz, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Tahukah engkau apa haknya Allah kepada hamba-hambanya? Allah memiliki hak terhadap kita selaku hamba. Kata Muadz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah terhadap hambanya ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya semua hamba ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi mengatakan, "Atadri ma haqquhum alai?" Tahukah engkau apa haknya hamba-hamba Allah ini terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Muadz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla yu'adzibahum." Bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itu orang-orang yang telah mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang terpetunjuk. Syakka dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini begitu berat dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kama huwa tazunnun, laisa huwa kama tazunnun." Tidak seperti yang kalian sangkakan. Innama kama qala Luqman libnihi, tapi seperti yang dikatakan oleh Luqman terhadap anaknya, yaitu, "Ya bunayyah, wahai anakku, la tusyrik billah." Jangan engkau menduakan Allah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu berada di puncak kezaliman, tidak ada lagi kezaliman di atasnya. Tidak ada lagi keburukan, tidak ada lagi dosa dan maksiat di atas dosa dan maksiat dari kesyirikan, menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, dosa syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang sangat besar. Tapi itu akan bertambah besarnya, bertambah kerusakannya apabila dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bulan Rajab ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kezaliman, di antara bentuk kezaliman yang harus kita hindari, yaitu melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bentuk kezaliman. Ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ketika kita melakukan ibadah tidak pernah dianjurkan oleh Allah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di bulan Rajab ini, banyak ibadah-ibadah yang dipaketkan, yang diikutkan dengan bulan Rajab. Padahal tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Rajab, baik puasa maupun salat. Tidak ada hadis yang sahih, dan ini dinyatakan oleh seorang pakar hadis dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar, diakui ulama dunia, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari yang begitu panjang penjelasannya. Beliau mengatakan, lam yarid, tidak ada terdapat fi fadli syahri Rajab, dalam keutamaan bulan Rajab, la fi siyamihi, tidak ada keutamaan yang menjelaskan tentang puasanya, wala fi siyami syai'im minhu muayyan, tidak ada juga puasa pada hari-hari tertentu di bulan Rajab, wala fi qiyami lailatin, tidak ada juga keutamaan yang menjelaskan untuk melakukan salat tertentu makhsusa tertentu di bulan Rajab. Tidak ada semua itu. Tidak ada hadis yang sahih. Laisa fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada di dalam keutamaan bulan Rajab ini hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk berpuasa, begitu pula melaksanakan salat. Makanya kemudian beliau menyusun buku dan beliau menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab itu tidak keluar dari dua. Yang pertama adalah hadis yang lemah, yang kedua adalah hadis yang palsu. Beliau kumpulkan hadis yang lemah jumlahnya 11 hadis. Hadis yang palsu jumlahnya ada 21 hadis. Ini tentang keutamaan bulan Rajab. Dan di antara hadis-hadis yang diterangkan atau ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya yang sahih adalah berpuasa di hari Jumat pertama di bulan Rajab. Tidak ada hadis dan dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya melaksanakan salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang kemudian disebut dengan salat sunnah raghaib, yang dilaksanakan biasanya 12 rakaat di antara maghrib dan isya. Tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita bicara sejarah, bicara tentang data, datangkan kalau ada yang sahih tentang kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj. Kejadiannya ada, kejadiannya betul-betul terjadi, diterangkan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-Isra wal Mi'raj terjadi, dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Tapi kapan waktunya? Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini tetap kita kembali bahwa cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan segala hal yang dianjurkan, yang dicontohkan melalui hadis-hadis yang sahih dari beliau yang gampang kita dapatkan di dalam kitab-kitab
yang memuat tentang hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di bulan Rajab ini, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan siapapun. Kemudian yang kedua, jangan beribadah kecuali dengan cara yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan